Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 AKNC 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan PSAP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah pada Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Alfiteka Syafutri dengan NIM terakhir 203. Saya Alfa Syafidwan Putri dengan NIM terakhir 1085. Dan saya Aisyah Fadia Syarif dengan NIM akhir 017. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama profil Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Ketenagakerjaan didirikan pada 3 Juli 1947 dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pendekatan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, laporan keuangan Kemenaker ini tahun 2023 itu 2022 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh struktural di bawah satuan kerja Kemenaker yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemenaker. Nah, laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem SIA, yaitu sistem akuntansi instansi. Nah, laporan keuangan ini disusun berdasarkan data aplikasi Sakti dan aplikasi monitoring Sakti atau Monsakti. Nah, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Langkah pertama ada unit kerja itu menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas, lalu melakukan penetapan APBN sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Yang ketiga itu setelah APBN ditetapkan, didistribusikan ke unit kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu pada saat kegiatan dilakukan itu, setiap transaksi itu dicatat dan sesuai dengan SAP, lalu berbasis akrual dan juga diatur oleh sesuai dengan topik kita yaitu PSAP nomor 71 tahun 2010. Lalu transaksi itu dicatat dan dimasukkan ke dalam buku besar dan menghasilkan laporan keuangan sementara. Nah, pada akhir tahun dilakukan penyesuaian dan juga rekonsiliasi untuk memastikan laporan keuangan itu sesuai dengan bukti fisiknya. Lalu menentukan terlebih dahulu dasar perolehan atau dasar pengukuran yaitu perolehan historis dalam laporan Kemenaker ini. Nah, dan juga harus menentukan mengkonversi dulu mata uang ke dalam mata uang rupiah. Lalu Kemenaker juga dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya ini menggunakan aplikasi seperti yang tadi saya jelaskan yaitu Sakti atau aplikasi keuangan tingkat instansi dan juga aplikasi monitoring Sakti dan atau Monsakti. Nah, ketentuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini juga menggunakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Kemenaker tersendiri. Selanjutnya ada penerapan PSAP pada laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk laporan realisasi anggaran itu sudah sesuai karena sudah menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja serta perbandingannya dengan anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya laporan operasional atau LO sudah sesuai karena sudah menggambarkan pendapatan dan beban dalam satu periode dan juga merinci surplus dan defisit yang diterima. Selanjutnya ada neraca. Neraca juga sudah sesuai karena menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dengan tepat berdasarkan basis akrual yang relevan. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Sudah sesuai karena sudah menggambarkan tentang penyesuaian terhadap saldo ekuitas dan terdapat pos-pos koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK sudah sesuai karena sudah menyajikan penjelasan rinci mengenai pos-pos laporan keuangan dan informasi tambahan yang relevan. Selanjutnya ada penerapan PMK pada laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah,
PMK yang pertama itu PMK nomor 182 garis miring PMK 05 garis miring 2017 tentang pengolahan rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara atau lembaga. Yang kedua PMK nomor 65 garing PMK 06 garing 2017 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Yang ketiga, PMK nomor 69 garing PMK 06 garing 2014 tentang penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Yang keempat ada PMK nomor 251 garis miring PMK 06 garis miring 2015 tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat. Yang kelima ada PMK nomor 225 garing PMK 05 garing 2019 yaitu dana yang dibatasi penggunaannya merupakan saldo kas pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan tidak menjadi hak negara. Selanjutnya ada PMK nomor 111 garing PMK 06 garing 2016 tentang menukar aset sesuai dengan peraturan keuangan. Ya, dan yang terakhir PMK nomor 115 garing PMK 06 garing 2020 yaitu tentang pemanfaatan BMN. Baik, selanjutnya ada kebijakan akuntansi pada laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, berdasarkan analisis yang dilakukan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kemenaker ini sudah sesuai dengan kebijakan standar akuntansi yang juga sejalan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 231 PMK 05 tahun 2022. Nah, laporan keuangan ini juga sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kebijakan-kebijakan yang penting yang digunakan dalam laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan ini yang pertama itu ada pendapatan di laporan realisasi anggaran. Nah, seperti kita ketahui di sini itu dia itu dilaksanakan itu berdasarkan asas bruto, lalu tidak mencatat jumlah netonya. Nah, pendapatan ini tuh disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Lalu ada pendapatan laporan operasional yang kedua itu secara khusus pengakuan pendapatan LO pada Kemenaker ini sebagai berikut. Yang pertama pendapatan dari BNN berupa sewa gedung dan bangunan. Terus ada pendapatan dari denda keterlambatan pekerjaan yang diakui setelah laporan akhir. Terus ada pendapatan jasa giro dan pendapatan pengambilan belanja, terus pendapatan negara bukan pajak PNBP berupa kompensasi perizinan TKA, tenaga kerja asing. Lalu ada pendapatan PNBP berupa jasa pengujian faktor kimia, lingkungan kerja, dan jasa-jasa lainnya seperti pengujian, pemeriksaan, pelatihan. Terus yang terakhir itu ada pendapatan PNBP berupa jasa pendidikan dan juga diklat teknis, terus penggunaan sarana dan prasarana yang diakui setelah diberikan. Nah, ini tuh lebih ke jasa pendidikan. Nah, ini contoh dari laporan operasional. Selanjutnya ada belanja. Nah, menurut Kemenaker ini belanja itu pengeluaran kasnya itu dari KUN. Nah, klasifikasinya itu dari ekonomi atau jenis belanja, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan prioritas serta organisasi atau fungsinya. Kalau beban menurut Kemenaker ini, beban disajikan itu sama seperti belanja, itu di jenis belanja, bukan KUN, lalu berdasarkan organisasi dan ada diungkapkan di CALK. Lalu aset itu harus sesuai dengan PMAK dan standar akuntansi yang telah ditetapkan dan sudah dijelaskan oleh rekan saya, seperti aset kas menurut PMAK nomor 182 tahun 2017, terus aset tetap lain-lainnya itu di 295 tahun 2019 dan lainnya. Selanjutnya ada penerapan jurnal standar akuntansi yang digunakan pada Kementerian Ketenagakerjaan. Jurnal standar akuntansi yang digunakan oleh Kemenaker ini disusun berdasarkan SAP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Nah, SAP ini itu mengadopsi basis akrual untuk mencatat transaksi keuangan pemerintah. Pada basis akrual ini, penyerahan jurnal mempertimbangkan waktu terjadinya transaksi sehingga transaksi dapat dicatat walaupun bukti atau uang belum diterima atau dibayarkan.
Nah, penerapan PSAP ini membantu Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyusun laporan keuangan yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya ada permasalahan yang terdapat di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada kesalahan transfer yang disebabkan karena kesalahan input, akibatnya salah masuk ke rekening orang lain yang bukan penerima bantuan TKML. Dan itu sudah dikoreksi. Selanjutnya yang kedua ada kesalahan pencatatan belanja terjadi karena kesalahan pengembalian belanja bantuan. Selanjutnya yang ketiga, itu ada kesalahan input kode akun dan kode barang. Kesalahan menginput banyak terjadi di akun gedung dan bangunan dan irigasi, tanah dan peralatan. Kesalahan menginput kode akun dan barang sudah dikoreksi. Yang keempat, ada kesalahan pencatatan ganda terjadi karena adanya kode akun yang sama pada beberapa laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Akun yang dicatat ganda sudah dilakukan koreksi dan sudah tidak ada akun yang berganda lagi. Next. Selanjutnya ada kesalahan kodifikasi. Kesalahan pencatatan kodifikasi terdapat di berbagai laporan keuangan dan sudah dikoreksi juga. Yang keenam, ada kesalahan pembukuan. Kesalahan pembukuan awal kodifikasi barang perolehan aset yang berupa lemari kayu, LCD proyektor atau infocus, kamera digital, dan berupa lisensi. Yang ketujuh, ada kesalahan input modul komitmen. Kesalahan tersebut menyebabkan perolehan KDP, yaitu jalan dalam pengerjaan dan tanah dalam pengerjaan, namun sudah dilakukan koreksi. Yang kedelapan ada kesalahan pencatatan belanja honor PTP. Kesalahan tersebut menyebabkan selisih dan sudah dikoreksi. Yang kesembilan, kesalahan transaksi di modul komitmen sakti. Kesalahan juga terjadi pada modul komitmen sakti disebabkan karena pencatatan dilakukan untuk pembelian gedung kantor yang seharusnya untuk pengembangan langsung di workshop manufaktur. Yang ke-10 ada kesalahan pencatatan kurs, kesalahan pencatatan selisih kurs KDP BLK Maritim dan sudah dilakukan koreksi. Yang ke-11, next. Yang ke-11 ada kesalahan pencatatan pada modul komitmen sudah dikoreksi dan dicatat sebagai peralatan dan mesin. Yang ke-12 ada kesalahan penginputan nilai KDP pada NUP, koreksi atas kesalahan sudah dilakukan. Yang ke-13 ada kesalahan input nominal nilai perolehan. Kesalahan terjadi ketika melakukan input perolehan KDP lainnya dan sudah dikoreksi juga. Yang ke-14 ada kesalahan penggunaan akun belanja. Akun belanja yang awal pencatatan menggunakan akun belanja modal harusnya dicatat di belanja jasa. Selanjutnya yang ke-15 ada kesalahan penggunaan akun. Terjadi kesalahan penggunaan akun beban aset dan sudah dilakukan koreksi. Yang ke-16 ada kesalahan klasifikasi yang akan dihapus. Sudah dilakukan koreksi untuk penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada balai besar. Yang ke-17 ada kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan sudah dilakukan koreksi atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2021. Yang ke-18 ada kesalahan pencatatan jurnal akrual yang disebabkan karena kesalahan pada jurnal akrual pengakuan belanja jaringan dan sudah dilakukan koreksi. Yang ke-19 ada kesalahan pembebanan, kesalahan pencatatan pada akun beban persediaan pita cukai, materai, dan leges dan sudah dilakukan koreksi. Mungkin itu adalah kesalahan pada laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2022. Sudah dilakukan koreksi pada kenyataan penyusunan serta penyajian laporan keuangan berbasis akrual memang lebih kompleks dibandingkan basis kas. Dengan perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas, keandalan, dan akuntabilitas laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya kesimpulan akan dibahas oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya yaitu penerapan PSAP nomor 71 tahun 2010 ini tentang standar akuntansi pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan ini menunjukkan kemajuannya signifikan dalam pengelolaan keuangannya dan lebih transparan dan akuntabel. Namun terdapat beberapa kendala dalam proses pencatatan transaksi. Selain itu ditemukan permasalahan terkait dengan kesalahan dan klasifikasi dan penghapusan barang. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat lebih memperbaiki lagi si Kemenakernya ini. Nah, ini merupakan hasil dokumentasi kami kepada salah satu pegawai Kemenaker. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.